Partai Demokrat akan menggelar Kongres tanggal 14 Maret mendatang di Jakarta. Agenda utama Kongres adalah pemilihan Ketua Umum. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarif Hasan, membenarkan Kongres akan diadakan pada 14 hingga 16 Maret 2020 mendatang. Pelaksanaan Kongres ini lebih cepat dari yang seharusnya digelar, yakni pada Mei 2020. Sebanyak 514 Dewan Perwakilan Cabang dan 34 Dewan Perwakilan Daerah akan menghadiri Kongres. Syarif menambahkan agenda utama Kongres adalah memilih ketua umum baru periode 5 tahun ke depan, namun Syarif menolak menyebutkan calon ketua umum yang akan menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono. Hingga saat ini, kedua putra SBY, AHY dan Edi Baskoro atau Ibas berpeluang menjadi ketua umum. Rencananya hari Sabtu ini Pak, tanggal 14 besok atau? Iya, rencananya begitu. Dipercepat ya Pak ya? Hah? Ya dikit lah. Ya. Pak, agenda utamanya apa sih Pak? Loh, kalau Kongres itu agendanya apa? Ya. ada pemilihan ketua umum Ya. Pak. Oh ya pasti ada dong. Ya, calonnya Pak? Calonnya Pak? Belum tahu. Tanya DPC. Oh. Ya, DPC yang lebih tahu. Tapi Yang kan punya dua nama yang menguat itu. yang punya suara. Benar nggak Pak? Hah? Mas Ibas itu benar. Saya nggak tahu. Masih bebas. Yang punya hak suara itu DPC dan DPD yang lebih banyak. Partai Demokrat akan menggelar Kongres di mana salah satu agendanya adalah memilih ketua umum, dan Kongres digelar di Jakarta pada 14 hingga 16 Maret 2020. Yang menarik, dua putra Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, dan Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas digadang akan saling berebut kursi pucuk kepemimpinan partai. Bahkan sejumlah pihak menyebut jika pertarungan dua putra mahkota ini benar-benar terjadi, maka akan menjadi pilihan sulit bagi para kader partai. Bagaimana menimbang kekuatan dalam menentukan siapa yang akan menjadi nahkoda partai selanjutnya? Kita bahas dalam diskusi kita malam ini dengan dua narasumber. Yang pertama ada Max Sopakua, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Selamat malam, Bang Max. Selamat malam. Terima kasih sudah datang, Bang. Sama-sama. Sehat, Bang ya? Iya. Yang sehat dari corona kan gitu. Oke, Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia. Bang Ray, terima kasih sudah datang. Siap. Sehat, Bang? Sehat sejauh ini. Alhamdulillah. Oke, kita menunggu, Bang. Saya ke Bang Max dulu. Besok ini Kongres Partai Demokrat. Menunggu siapa kemudian yang akan menjadi nahkoda atau ketua umum begitu, menggantikan Pak SBY. Tapi kemudian narasinya sekarang justru mengarah pada dua putra mahkota ini yang katanya akan saling jegal atau saling dukung. Sebenarnya gimana sih Bang, Majelis Tinggi ini bisa menjawab seharusnya? Yang pertama Kongresnya itu tanggal 15 bukan 14. Oh, oke, 15 ya. 14 itu registrasi dari peserta, kemudian pembukaan Kongres itu tanggal 15 yaitu hari Minggu pagi. Ikut pertanyaannya bahwa memang suasananya seperti apa, karena yang terjadi dan terbaca sekarang adalah semacam pertarungan gitu ya antara bakal panas katanya Bang ini. Kalau saya melihat bahwa ini adalah bagian integral dari cara untuk mencari seorang pemimpin gitu ya. Tapi paling tidak masyarakat sudah tahu bahwa siapa sebenarnya yang diunggulkan gitu ya. Kalau Pak Syarif mengatakan bahwa selama ini belum tahu, saya pikir ya Pak Syarif udah tahu. Siapa Bang? Cuma nggak. Ya saya pikir yang paling dekat untuk mendapat porsi sebagai ketua umum itu adalah AHY. Oke. Kalau disebut bahwa kok ada Ibas juga mau lakukan pertarungan, saya pikir keduanya kakak beradik. Oke, tapi di grassroots katanya Ibas justru lebih menonjol. Justru ini yang perlu dibetulin gitu ya. Ibas lebih menonjol. Kalau lihat portofolio dari dua calon ini, Ibas mapan di politik. Oke. Pernah jadi sekjen, 3 kali jadi anggota DPR, ketua fraksi, kemudian ketua Badan Pemenangan Pemilu, dan orientasinya dia di DPR itu sangat mapan. Tapi AHY kan safari politiknya juga kencang. Ya, nanti kita bicara satu-satu. Nah, yang terlihat bahwa kalau kita bicara mengenai partai politik, etalasenya itu di DPR. Nah, yang pemimpin partai politik di DPR itu adalah ketua fraksi. Orientasinya mapan. Akhirnya dia bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Tetapi AHY juga brilian gitu. Selama ini dinilai sebagai figur yang brilian, mengambil keputusan, kemudian bisa turun dan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan di masyarakat. Persoalannya sekarang, apakah nanti ada pertarungan antara kedua ini? Nah, itu dia. Ya. Saya ingin meluruskan bahwa, dan kita mengerti bahwa mereka berada pada satu
turunan gitu ya, punya ayah satu gitu, bukan ayahnya dua, ayahnya satu. Ayahnya adalah satu tali darah Susilo Bambang Yudhoyono. Dan saya yakin dua-duanya akan sangat menghargai, sayang terhadap marga Yudhoyono itu. Dan mereka harus wajib menjaga Yudhoyono itu, sehingga bagaimanapun kalaupun kakak yang dipilih, adik juga pasti akan mendorong dan mendukung. Begitu juga sebaliknya. Tapi yang terlihat sekarang bahwa kalau situasi dan kondisi yang terjadi dan terlihat di mata masyarakat sekarang, AHY Agus Harimurti Yudhoyono yang memang sudah ada di barisan paling depan untuk melakukan suksesi menggantikan SBY sebagai ketua umum. Oke. Karena Bang Max bilang mengamat-ngamati, saya ke Bang Ria aja kalau gitu. Yang sering mengamat-ngamati gimana Bang? Kalau suasana kebatinan katanya bakalan bergemuruh begitu, akan panas. Begitu membacanya atau bagaimana? Ada panasnya. Oh, enggak ya? Sebetulnya untuk ukuran partai sebesar Demokrat, tanggal 14-15 ini tidak layak disebut kongres gitu. Ini lebih disebut reuni. Reuni. Kenapa harus reuni? Nggak ada persiapan sama sekali. Nggak ada perbincangan sama sekali. Tidak ada upaya yang melibatkan publik secara umum gitu. Ya, kalau kita baca ritme ya, aturan di mana kongres itu dimulai, biasanya dibicarakan dulu di tingkat pimpinan, setidaknya gitu ya, dalam bentuk entah itu rapimnas, kalau lebih bagus lagi dalam bentuk rakernas ya. Dari situlah dibicarakan kapan waktu dilaksanakan. Nah, misalnya kalau tidak 15 Mei ya, sesuai 15 Mei ya, bulan Mei. Ya, bulan Mei gitu. Itu maju mundur itu mestinya ditentukan juga secara bersama. Bisa dimajukan, bisa dimundurkan. Karena kulturnya memangnya seharusnya begitu ya? Ya, itulah organisasinya. Maksud saya, organisasi yang nggak dimiliki oleh seseorang itu harus diputuskan secara bersama-sama, kan kira-kira gitu. Nah, di Rapimnas itu atau Rakernas itu juga diputuskan siapa penanggung jawab kongresnya, ibaratnya panitianya, kan? Steering komitinya siapa? Nanti mereka akan menyusun ya jadwal bla bla termasuk kriteria, kriteria yang disebut dengan calon ketua umum. Ada sih kriteria di dalam ADART, tetapi biasanya ada kriteria tambahan yang bisa saja ditambahkan oleh panitia gitu. Dan itu yang akan diperbincangkan kembali di tingkat Rapimnas. Nah, setelah di pleno baru bekerja nih. Nah, ini kan sejauh yang saya tahu gitu. Rasanya nggak ada ini tahapan-tahapan ini. Mungkin nanti Bung Max bisa jelaskan ya, apakah bisa koreksi gitu. Nah, oleh karena itu saya merasa bahwa tahapan-tahapan yang umumnya dilaksanakan ya oleh sebuah organisasi partai politik ya, yang dikelola secara bersama-sama itu tidak ada gitu. Tiba-tiba kita sudah dapat jadwal tanggal 14, tanggal 15 itu akan dilakukan kongres, di mana salah satunya adalah memilih ketua umum. Memilih ketua umum itu pekerjaan paling besar di dalam sebuah partai gitu. Jadi ada dua hal pekerjaan fungsi dari kongres itu. Ada kongres, ada muktamar, ya, ada apalah namanya. Tapi itu istilahnya bisa apa aja, tapi forum itu sifatnya merupakan pengambilan keputusan tertinggi di dalam partai. Nah, oleh karena itu dua hal di situ bisa dibicarakan. Pertama adalah siapa ketua umumnya, gitu. Nah, yang kedua adalah perubahan ADART. Apakah ADART akan dirubah atau tidak dan seterusnya gitu. Nah, menuju ke sana itu biasanya dia hirup pikuk. Karena disitulah sebetulnya arahan, tujuan, ya, bentuk partai, ya, semacam itu akan ditentukan untuk 5 tahun ke depan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Kita tidak mendengar si suasana ini. Tiba-tiba sudah kongres dan di kongres itu akan dipilih ketua umum gitu. Makanya saya mengatakan. Kalau untuk partai sebesar Demokrat ini nggak layak disebut dengan kongres, ini lebih tepat disebut sebagai reuni yang akan memilih ketua umum berikutnya. Saya ke Bang Max. Jadi pertanyaannya kenapa buru-buru begitu? Dan apa jangan-jangan publik bilang bahwa ini ujungnya udah ketahuan gitu? Ya, saya kira bukan saja Anda yang nanya malam ini. Pertanyaan itu sudah muncul dari beberapa hari ini, dari juga para kader. Nah, itu dia. Para senior juga menanyakan ke saya lewat telepon dan lain-lain. Kok tiba-tiba dimajukan? Saya pikir tingkat pengambilan keputusannya itu harus melalui tahapan, gitu kan ya. Tahapan apa yang harus dilalui kita tidak ikut gitu.
Akibatnya ada berita bahwa Kongres dimajukan. Nah ini yang membuat pertanyaan kepada pihak-pihak tertentu, kenapa kok bisa tiba dari bulan Mei yang direncanakan tiba-tiba maju ke Jauh sekali mundurnya ya sebenarnya. ke bulan Maret tanggal 14 sampai 16. Nah persoalan seperti mengapa Kongres itu diajukan, yang tahu hanya tingkat pengambilan keputusan tuh ada di tataran DPP. Masa nggak dibocorin, Bang? Ya. Bang Sama Max sekali siapa? tidak. Nggak ada ya? Saya anggota Majelis Tinggi, saya tidak pernah dapat berita itu. Tetapi ya saya ikuti saja bahwa ini adalah sebuah keputusan yang dilakukan oleh DPP. Ya akibatnya daerah juga ya, mengikuti, patuh terhadap apa yang sudah diputuskan oleh DPP dan berbondong-bondong mereka datang ya. Biarpun nanti para pengamat seperti Pak Rey akan bertanya, kok tiba-tiba ada apa gitu kan ya. Tapi kan surat dukungannya udah kelihatan tuh dari daerah-daerah siapa nanti mengerucutnya seperti yang kemana. dikatakan tadi, Kongres itu adalah forum tertinggi dari sebuah partai politik atau sebuah organisasi. Ada kongres luar biasa, ada rapat, rakernas, ada rapim, ada pleno dan lain-lain. Itu urutannya ada gitu ya. Nah, tapi kalau memang ini diputuskan, apakah itu dalam bentuk ya lobby saja atau ya saya pikir ya tidak ada orang yang bisa menggugah itu. Yang jelas bahwa Kongres ini tanggal 15 berlangsung dan di tengah-tengah suasana yang sedang berlangsung, yaitu bagaimana proteksi corona. Makanya menurut saya, Bang Rey, kalau dilihat dari silsilah keluarga regenerasi yang gede duluan kan, tapi dijawabnya nanti apakah kemudian ini juga bisa disimpulkan begitu. Layar Demokrasi akan kembali saja. Oke, kita kembali ke diskusi kita malam ini. Kalau dari paparan Bang Max dan pengamatan Bang Rey, kemudian mengerucut kepada siapa kemudian yang layak antara dua putra mahkota ini begitu. Apa ini jangan-jangan juga salah satu strategi untuk menjegal orang lain masuk, paling tidak di posisi waketum lah. Apa gimana, ya, Bang Max? Saya kira nantinya kalau soal waketum, sekjen dan lain-lain sebagainya itu adalah hasil dari sebuah keputusan yang dilakukan oleh ketua umum terpilih yang juga adalah formatur. Saya juga nggak tahu hasil kongres nanti formaturnya itu formatur tunggal atau ada tim formatur yang akan menggodok untuk mendapatkan sebuah kepengurusan yang rasional gitu kan ya. Tapi kalau kita bicara bahwa siapakah yang layak, saya sudah katakan tadi bahwa yang ada di paling depan ini adalah Agus Harimurti Yudhoyono yang akan mengambil tampuk kepimpinan atau dari Pak SBY yang mungkin tidak akan jadi ketua umum lagi ke Agus Yudhoyono gitu. Ya. Persoalan mungkin di mana figur-figur yang lain. Apakah ini juga merupakan bagian untuk memproteksi yang lain untuk tidak bisa masuk? Ya, kader partai lah paling tidak kan. Saya pikir ya bisa-bisa saja orang berpikiran ke situ. Artinya bisa saja terjadi misalnya ada seperti Pak Mubarak mengatakan bahwa kongresnya sebarasi ya. Ada usaha-usaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang supaya tidak terjadi intervensi dari luar. Ya kalau itu adalah strategi, kita akui aja gitu ya. Itu adalah sebuah strategi dari partai politik, gitu ya. Tetapi kalau partai ini dikatakan bahwa partai ini harus menutup kemungkinan dari orang-orang yang luar, saya pikir ya perlu dipertimbangkan. Oke, Bang Rey melihat politik prosedural Demokrat seperti ini bagaimana? Apakah kemudian ini sebetulnya bukan soal prosedur ya. Memang pada dasarnya prosedur, tapi ini bagian yang disebut dengan partisipasi publik. Partai ini kan bukan milik orang, partai ini milik publik namanya. Oleh karena itu semua aktivitasnya sebaiknya tetap harus melibatkan publik. Dan bisa publik itu publik yang terbatas, bisa publik yang luas. Publik terbatas itu ya anggota-anggotanya. Itu harus dilibatkan dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Apalagi etika politisnya begitu ya. Itulah mestinya. Itu kan bagian dari pendidikan politik, bagian dari proses pengkaderan, bagian dari ritme yang disebut dengan berpartai gitu. Nah, oleh karena itu kalau dilihat dari seperti sekarang tiba-tiba sudah ada kongres besok 14-15 gitu. Saya kira keputusannya juga sudah ada. Jadi kongres ini tinggal hanya menetapkan ketua umumnya di dalam forum tertinggi yang namanya kongres gitu. Tapi boleh jadi keputusan sudah ada gitu. Keputusannya semua kita sudah menduga itu akan ke
Ibas kira-kira gitu ya. Nah mungkin ke AHY gitu. Nah mungkin yang akan dibicarakan itu nanti turunannya. Nah turunannya itu apa ya? Mungkin soal ADART, ya, macam-macam dan seterusnya. Gitu. Mungkin paling itu yuk yang jadi perdebatan dalam satu hari itu. Anda bisa bayangkan kongres ini hanya dilakukan dalam 1 hari full lah kira-kira. Karena tanggal 14 masuk registrasi tanggal 14, tanggal 15 kongres, 16 sudah pulang. Itu dia. Jadi secepat itu ya. Asumsinya nggak ada perdebatan, nggak ada tukar gagasan, ya, nggak ada lobby macam-macam. Demokrat yang bagaimana ini? Demokratis semua atau prosedural atau apa? Ya sulit kita mengatakan ukuran-ukuran demokratik dalam konteks seperti sekarang, dalam kondisi seperti sekarang. Gitu. Nah, saya kira kongresnya bukan di kongres tanggal 14 ini, kongres yang sebelumnya mungkin yang tadi mana itu. Saya sebenarnya awal-awal berpikir bahwa mungkin kongres ini akan mundur, akan dimundurkan. Situasinya tidak memungkinkan. Kenapa? Ada himbauan dari Pemda DKI dalam hal ini gubernur, kemudian juga kemarin ini atau hari ini atau kemarin udah ada pengumuman keramaian begitu ya, WHO segala gitu macam. ya, mengenai pandemik yang juga melanda berbagai negara gitu. Awalnya saya pikir bahwa kongres ini tidak akan jalan. Karena ada di Jakarta. Sementara di Jakarta itu sudah ada himbauan untuk tidak berkumpul, melakukan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang. Seperti misalnya Car Free Day juga dibatalkan. Kemudian, dan saya baca terakhir bahwa Musyawarah Nasional dari NU juga dipending dan lain sebagainya. Nah, tetapi saya pikir Demokrat jalan terus dan orang mengatakan bahwa kok kayak seperti menabrak situasi yang ada gitu ya. Dan hasilnya memang pernah minggu lalu teman-teman dari Demokrat itu bertemu dengan Anies gitu ya. Apakah ini sebuah solusi yang dibuat oleh Anies juga untuk Partai Demokrat? Saya pikir ya. Atau ada yang nggak berani begitu ya Bang ya. AHY Ibas Bang. AHY yang ada di depan. AHY lah. Nggak kemana-mana kalau kita kunci di situ. Biarkan kita lihat besok seperti apa kemudian hasilnya. Walaupun beberapa pihak sudah melihat ujungnya mau kemana nih itu hasilnya ya. Tapi sayang sekali waktu kita sudah selesai. Kita harus tunggu bagaimana besok jalannya kongres di 15 Bang ya. 15, dan kita tunggu keputusan siapa yang melanjutkan untuk mengendarai kapal Demokrat ini, nakodanya siapa? Nggak usah dibilang tunggu Mas. Udah AHY aja udah paling depan untuk jadi udah. Makanya tanggal 15 ini tinggal penetapan. Kongresnya bukan di situ, udah lama kongres. Tapi bagaimanapun agendanya kita harus tertib, kita lihat siapa yang akan nanti duduk di situ. Demikian layar demokrasi malam ini. Pastikan Anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di Indonesia bersama layar demokrasi di CNN Indonesia. Karena maju menurunnya kualitas demokrasi kita amat bergantung kepada partisipasi Anda dalam merawat kembang kebebasan ini. Saya Ferdi Ilyas, sampai jumpa. Terima kasih.